Assalamualaikum semuanya ya guys. Jangan lupa subscribe, like, share, and Halo comment. guys semuanya, teman-teman YouTube gue dari luar negeri maupun dalam negeri. Ketemu lagi bersama gue Farhan di dalam acara channel YouTube gue, Farhan Ramani Channel, dalam pembahasan manga komik One Piece. Oke guys, di chapter One Piece kali ini dan di cover judul One Piece kali ini akan kembali diisi oleh kisah keluarga Germa 66 pada cover chapter One Piece 1048 yang berjudul 20 tahun yang lalu. Apa yang dimaksud 20 tahun yang lalu? Mari kita kupas guys bersama gue Farhan Ramani. Di cover One Piece kali ini guys, diungkapkan siapa dua orang yang datang ke Whole Cake Island. Whole Cake Island sendiri merupakan markas besar bajak kelompok dari bajak laut Carlotti Lin alias bajak laut Big Mom. Nah, dua orang ini ya guys, yang datang tersebut ternyata merupakan saudara-saudari dari kru bajak laut topi jerami, yaitu Vince Moksanji yang bernama Raiju dan Ichiji. Tetap semangat, ayo semangat untuk menyelamatkan saudara mereka sendiri. Nah, dalam cover tersebut guys, terlihat Broly dan saudaranya Cracker, yaitu komandan bajak laut Big Mom, yang sudah mengetahui kedatangan dari Raiju dan Iji. Mereka tahu nih gimana mereka bisa tahu keberadaan Iji sendiri. Untuk judul pada chapter One Piece 1048 yang berjudul 20 tahun yang lalu, dimana sepertinya kali ini kita akan diperlihatkan masa lalu dari bajak laut buas Yonko Kaido dan para samurai pasca terbakarnya satria samurai Kozuki Oden yang dibunuh oleh Kaido dan Orochi, yaitu dia merupakan pemimpin samurai Wano Kuni sebenarnya atau Raja Wano Kuni sebenarnya. Lanjut ya guys, diceritakan di panel pertama, meskipun Momonosuke sadar bahwa dia tidak bisa menciptakan awan api sebesar dan sekuat Yonko Kaido, berkat motivasi dari Luffy dan tekad dari Luffy dan juga Yamato serta situasi yang semakin gawat, justru guys ya, membuat Momonosuke pun akhirnya mampu menggeser Onigashima menjauh dari ibu kota bunga Wano Kuni. Meskipun hanya sedikit demi sedikit, Momonosuke terus mencoba sekuat tenaganya untuk menghasilkan awan api agar Onigashima bisa terus pindah ke tempat yang aman. Nah gitu dong, baru bukan anak manja Momo. Ini baru pahlawan samurai Oden yang sebenarnya. Hebat. Good banget deh untuk Momonosuke yang terus berusaha semampu mungkin. Nah, lalu di halaman panel selanjutnya ya teman-teman, kita masih melihat pertarungan antara Kaido dan Luffy yang masih belum memperlihatkan tanda-tanda akan berakhir. Justru ya guys, dengan pertarungan ini, keduanya semakin epik dan semakin menegangkan. Buset, pertarungannya makin hari makin menegangkan guys. Dan di chapter 1048 ini, kita melihat bagaimana Kaido berubah ke form naganya yang lebih menyeramkan dan lebih kuat. Namun, yang luar biasanya adalah naga dari Kaido tersebut bukan naga biasa loh yang kita lihat dari novel maupun cerita, melainkan naga api bagaikan dewa naga api yang disebut adalah kekuatan Great Flame Dragon. Wah, ini semakin membuat kita terkejut nih, ternyata Kaido telah mengeluarkan kekuatan Devil Fruit Awakening, kebangkitan dari naga itu sendiri, yaitu Great Flame Dragon. Sungguh-sungguh sangat mengejutkan kalau kita lihat guys, bikin penonton makin penasaran dengan kekuatannya nih. Lalu di alam panel berikutnya baru diperlihatkan kemampuan baru dari Kaido, yaitu menggunakan model yang bernama Kain Daiko Soryu Kain Hake, di mana tubuh Kaido dipenuhi oleh api-api membara yang begitu besar dan sepertinya dugaanku itu merupakan
kekuatan Devil Fruit Awakening Sang Yonko, hewan buas Shiajuku no Kaido. Dan lalu diceritakan juga guys bahwa tubuh Kaido yang menyentuh tanduk kastil tengkorak di Onegashima berhasil membuat tanduk itu menjadi meleleh. Wow, buset. Sekali lagi, buset, kekuatannya benar-benar dahsyat untuk Yonko Kaido satu ini guys. Dan yang kedua guys, dengan menggunakan teknik ini justru membuat tubuh Kaido benar-benar sangat panas. Lalu Kaido pun mengatakan bahwa sekarang aku mengerti, akan kuhadapi langsung. 20 tahun lalu pahlawan negeri ini terbakar hingga mati, ucap Kaido yang mengeluarkan teknik barunya. Teknik yang benar-benar menyeramkan dan belum dilihat oleh Mugiwara maupun krunya itu sendiri guys. Lalu tangan kiri Luffy yang masih memegang tubuh Kaido lantas ditarik kembali. Panas yang dikeluarkan Kaido benar-benar luar biasa. Kemudian di sisi lain Luffy memakai sebuah teknik yang bernama Gomu Gomu no Bajrangan. Sementara kata Bajrang itu adalah nama lain dari dewa monyet kera yang kita kenal dengan sebutan Dewa Hanuman. Benar-benar aduh spesial ini guys, aduh kekuatan nih. Oke, tetap semangat untuk Kapten Baka Senchok kita Luffy. Lalu bentrokan pun terjadi antara Luffy dan Kaido dengan keduanya yang saling mengeluarkan jurus pamungkasnya masing-masing. Emang pertarungan ini akan mengedebarkan guys. Tapi kita masih memantau nih dan belum diketahui juga siapa yang nantinya akan memenangkan adu pukulan antara kedua kapten tersebut. Apakah yang menang kapten dari bajak laut topi jerami dengan tujuan membebaskan tanah Wano, atau kapten dari bajak laut binatang buas Shiajuku no Kaido yang tujuannya tetap menjajah negeri Wano dari yang sehingga membuat para samurai menjadi budaknya? Kita tunggu ya guys di chapter minggu depan. Lalu beralih panel berpindah ke dalam kastil Onegashima, di mana banyak orang-orang yang sangat mengharapkan Kaido berhasil dikalahkan oleh Luffy. Jadi orang-orang ini berharap nih semoga Luffy bisa memenangkan pertempuran di negeri Onegashima untuk mengalahkan Kaido, sehingga orang-orang ini bisa bebas dari penderitaan mereka selama ada di 20 tahun di Wano Kuni. Dan dalam chapter ini kita kembali melihat kilas balik mengenai apa yang terjadi pada 20 tahun yang lalu. Lalu kita lihat di scene selanjutnya Kawamatsu melihat mengingat apa yang terjadi setelah eksekusi Kozuki Oden. Dalam kilas balik tersebut diperlihatkan bahwa Kaido mengetahui bahwa samurai Kozuki Oden memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Momonosuke yang sekarang ini sedang menyelamatkan negeri Onegashima yang dari runtuhan Wano itu sendiri. Kaido pun berusaha mencari keturunan Oden tersebut. Dan Kaido akan menghancurkan siapapun yang berusaha melindungi Momonosuke dan keluarga dari klan Kozuki. Lalu dan pada akhirnya Kaido membakar habis istana Kozuki Oden beserta semua puing-puingnya. Kemudian seluruh daimyo atau seluruh pahlawan samurai di wilayah Wano berusaha untuk bertarung menghadapi Kaido dan Orochi. Mereka tiga orang ini adalah Tonoyasu dan tiga samurai yang diperlihatkan dalam kilas balik Yamato, yaitu Shimotsuki, Ushimaru, dan yang lainnya. Tapi sayangnya guys, momen perlawanan dari para daimyo tersebut harus gagal karena kekuatan Kaido dan Orochi yang bersifat dahsyat yang minta ampun dan bukan main, sehingga akhirnya seluruh penduduk di wilayah Wano tersebut pun menjadi budak dari Orochi dan Kaido. Sungguh ironis negeri tanah Wano ini selama 20 tahun yang lalu dan flashback 20 tahun yang lalu mereka menghadapi Kaido dan akhirnya mereka kalah juga. Sehingga ya guys, negeri Wano Kuni ini benar-benar berubah menjadi wilayah yang mengerikan dan neraka bagi penduduknya. Ada yang kelaparan juga, ada yang diperbudak, ada juga yang merasa kehilangan keluarga, anggota keluarga, dan lain-lainnya guys. Lalu pada di chapter-chapter sebelumnya guys, Korozumi Orochi diprediksi oleh para fans One Piece telah tewas
setelah ditebas kepalanya oleh Kaido di chapter-chapter yang paling lama sekitar setahun lebih yang lalu. Yang mana pada faktanya ternyata Orochi masih hidup. Kemudian lagi-lagi Orochi diserang oleh para Red Scabbards dan kepalanya dipenggal oleh para seluruh Akazayanen Red Scabbards. Namun kembali Orochi diperlihatkan masih hidup di chapter selanjutnya. Ini emang ngeselin amat nih orang, ditebas tetap aja nggak mati-mati. Sungguh ngeselin banget nih. Dan kemudian Orochi diperlihatkan sekarat setelah paku dari batu laut menancap tubuhnya yang membuat dia tidak bisa berubah ke form Zoamnya. Sehingga ya guys, pada panel berikutnya kita akan diperlihatkan lagi momen di mana Orochi yang berada di dalam sebuah ruangan dengan wujud ularnya dan masih dalam keadaan terbakar api, lantas menjadi ancaman bagi Hiyori, sang putri dari Kozuki Oden itu sendiri. Namun nih lihat nih, dalam wujud ularnya itu guys, Orochi hanya memiliki satu kepala ular yang tersisa, karena 6 kepala lainnya sudah ditebas oleh Kaido dan para Akazaya Nine, seperti penebasan Dewa Naga Hydra. Namun akhirnya keadaan Hiyori yang terdesak akhirnya bisa bernapas lega karena sosok penolong akhirnya tiba juga. Wow, siapa nih sosok penolongnya? Oke, kita jelasin lagi. Setelah terakhir kali muncul di manga One Piece 1009 lalu yang sudah lama, ternyata itu adalah Denjiro yang merupakan salah satu Akazayanen atau Red Scabbards yang tidak pernah diperhatikan lagi mengenai keberadaannya. Jadi kini Denjiro memiliki peran penting yang akhirnya muncul dan menyelamatkan sang tuannya yaitu Hiyori. Denjiro yang berada di sekitar Hiyori lantas memotong kembali kepala ular Orochi yang masih tersisa. Sambil mengatakan, ini sangat berisik sekali untuk suara Orochi, kata Denjiro sambil menebas kepala ular Orochi. Mudah-mudahan nih orang tewas juga ya setelah ditebas oleh Denjiro karena nyawanya banyak sih ya guys. Kita tahu sih Hydra itu kan ada 9 naga nih. Dengan tebasnya 9 berapa naga, pasti nyawanya juga akan berkurang guys. Ya kita lihat aja nanti guys. Lalu kemudian pada waktu bersamaan sebuah lentera harapan yang dikirimkan oleh penduduk Wano Kuni mulai terbang ke langit-langit yang begitu cerah, begitu malam yang sunyi dan indah. Dan ada sebuah lentera yang bertuliskan sebuah pesan untuk menghilangnya Orochi. Dan mereka mengatakan bahwa mereka berharap Orochi menghilang atau kalah dan bebaskan kami dari neraka ini. Maksudnya adalah bebaskan kami dari penderitaan Wano ataupun penderitaan dari jajahan Kaido maupun Kozuki klan Orochi agar mereka bisa hidup tentram dan damai. Nah, isi tulisan dalam lentera tersebut sepertinya dipastikan betul-betul Orochi sudah benar-benar tewas ya guys di chapter ini. Kita lihat, tunggu aja lagi guys sekali lagi. Dan pada panel tertutup masih terjadi adu pukulan antara Kaido dan juga Luffy masih berlangsung ya guys. Dimana harapan dan doa tertuju kepada Luffy agar bisa memenangkan pertarungan. Dan ini juga merupakan pertarungan momen epik di pertempuran Onigashima. Sepertinya nampaknya sudah semakin mendekati akhir dengan berbagai momen yang diperlihatkan sejauh di chapter One Piece kali ini guys. Baik dari Yonko Kaido ataupun Luffy sama-sama sudah mengerahkan seluruh kemampuan awakening mereka masing-masing. Menarik tentunya guys untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya dalam pertempuran ini. Dan Kapten Bakasencho kita Luffy mengatakan bahwa harapan dan tekad tak hilang oleh waktu. Ucap Luffy yang sekaligus menutup chapter akhir 1048 guys. Maksudnya adalah harapan dan tekad tidak akan hilang sehingga kita bisa tahu bahwa Luffy mampu mengalahkan Kaido. Ingin tahu di chapter selanjutnya gimana guys? Mari kita tunggu ya guys. And see you nakama semua. And sayonara nasan. Selamat malam. Bye.